Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Anaknya hari ini Kabar baik, Bu. Luar biasa. luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Hadir Kak? Kita semua ini hadir nggak? Ada yang datang, Bu. Oh, Masih ada yang izin. hadir ya? Hadir semua, Bu. Oh, Yelis, Bu. hadir ya. Hadir, Bu. Oh, Oke. hadir. Oh, sudah hadir semuanya. Oke, anak ibu yang ganteng udah datang ya. Iya, Bu, Oke. ngawani Mama Bunyi belajar. tadi dia, Bu. Memang hadir dia. Ya, baik-baik. Umpet di lemari. Sebelum kita memulai pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa dulu ya, yang dibawakan oleh anak ibu Laura. Ayo Laura, Baik, bawa Bu. doanya nak. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami mau mulai belajar. Semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa Amin. dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih anak ibu. Nah, tadi di awal sudah ibu bilang kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Sebelum itu siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Saya, Bu. Oke. Anak ibu. Tentang perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah, Bu. Oke, betul sekali ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai perempuan dan laki-laki secitra dengan Allah. Hari ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini bahwa kalian harus memahami diri sebagai perempuan atau laki-laki sebagai citra Allah yang sederajat dan saling melengkapi. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini ada Ibu buat di sini, nanti bisa anak-anak sekalian bisa dibaca ya. Nah, ada 4 kriterianya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih kepada anak-anak semua. Yang pertama, mengapa penting bagi kita untuk saling menghargai antara perempuan dan laki-laki? Ayo coba anak Ibu Maria dijawab, nak, apa itu? Mengapa kita penting saling menghargai antara perempuan dan laki-laki? Mana anak Ibu Maria? Izin dia ya? Saya aja yang jawab, Bu. Oke. Ayo, Yelis jawab yuk. Yang pertama jawaban. Ya, kita harus saling menghargai supaya kita bisa hidup rukun dan damai. Ya, betul. Benar ya, Bu? Betul Terima kasih, sekali Bu. anak Ibu Yelis ya. Oke, sekarang yang kedua. Apakah kamu tahu bahwa baik perempuan atau laki-laki bisa memiliki impian dan cita-cita yang sama? Tahu, Bu. Iya, bagus. Contohnya itu apa? Nah, kita lihat ya gambar di bawah ini. Nah, diperhatikan gambarnya anak-anak. Di situ ada 4 gambar Ibu buat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, gambar apa yang kalian lihat ini? Coba gambar yang pertama ini, gambar apa? Saya, Bu. Supir truk. Ya, anak Ibu Helen. Ini perempuan membawa bus, Bu. Ya, perempuan sedang membawa bus. Gambar yang kedua, bagus ya Helen. Yang kedua. Yang kedua, ayah menggendong anaknya, Bu. Ya, ayah sedang menggendong anaknya. Bagus sekali. Gambar yang ketiga ini apa anak-anak? Yelis lagi ngepel, Bu. Oh iya, Bu. Laki-laki Bapak di rumah juga gitu, Bu. Mau ya. jangan ngepel, Bu. Iya ya, Lis. Laki-laki juga bisa membersihkan rumah, bisa mengepel rumah. Oke, gambar yang keempat apa? Pilot apa? Pilot perempuan, Bu. Pilot perempuan. Ya, gambar yang keempat ini perempuan sedang membawa pesawat. Dia pekerjaannya membawa pesawat. Nah, ini semua gambar-gambar ini adalah kesederajatan antara laki-laki dan
perempuan. Nah, pertanyaan Ibu yang kedua dari gambar ini. Apa kesan kalian terhadap gambar-gambar di atas? Saya, Bu. Ya, nah Ibu Laura. Sekarang ini pekerjaan dan profesi semakin terbuka lebar bagi laki-laki dan perempuan. Ya, Apa yang zaman dulu dipandang sebagai pekerjaan dan profesi perempuan, kini dikerjakan oleh laki-laki, demikian juga sebaliknya, Bu. ya, betul sekali Laura ya. Jadi zaman sekarang ini tidak dipandang lagi apa itu pekerjaan laki-laki dan perempuan. Bisa juga dikerjakan oleh laki-laki. Contohnya bisa menggendong anak, bukan hanya pekerjaan ibu. Ayah juga bisa merawat anak-anak. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok ya. Di sini udah Ibu tentukan kelompoknya. Kelompok 1 nanti adalah Yelis, Maria, Helena, dan Laura. Kelompok 2, Dedi, Bintang, dan Pascarada. Di sini yang akan menjadi ketua kelompoknya laki-laki ya. Kelompok 1 Yelis, kelompok 2 Dedi. Nah, di sini kita akan menyimak video. Di dalam video ini nanti akan Ibu kasih pertanyaan. Dan di dalam kelompok juga harus menjawab yang ada pertanyaan yang ada di dalam video. Sekarang kita simak dulu ya anak-anak. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar perempuan dan laki-laki sederajat. Pengertian sederajat. Sederajat artinya sama, setara, sejajar, sama rata, seimbang. Pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan. Anak perempuan dianggap lemah, cengeng dan tugasnya memasak, mencuci pakaian, menyapu, dan lain-lain. Sedangkan laki-laki tidak perlu melakukan pekerjaan rumah. Alkitab mengajarkan bahwa menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak mengatakan bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, melainkan sebagai pendorong yang sepadan bagi laki-laki. Kejadian 2 ayat 18. Faktor yang sering muncul ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki. 1. Adat istiadat yang turun-temurun. 2. Tingkat pendidikan masyarakat rendah. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat. 4. Selalu menganggap bahwa laki-laki lebih hebat dari perempuan. Jadi, upaya mengembangkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan adalah 1. Saling menghormati. 2. Saling bekerja sama. 3. Saling menghargai. 4. Saling membantu. Jadi anak-anak, mari kita sama-sama menyimak video yang menceritakan pekerjaan antara perempuan dan laki-laki. Dalam video tersebut akan dijelaskan tentang kesederajatan antara laki-laki. Oke, sudah diperhatikan videonya anak-anak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, Sudah, Bu. sekarang ketika sudah memperhatikan video, ini dia intinya dari video tadi ya. Perempuan dan laki-laki sederajat. Apa artinya sederajat? Artinya sama, setara, sejajar, sama rata, dan seimbang. Begitu juga di pandangan masyarakat, kedudukan laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Dan tetapi Alkitab mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sepadan. Nah, faktor yang sering muncul ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki, adat istiadat yang turun-temurun, tingkat pendidikan, kurangnya kesadaran masyarakat, selalu menganggap bahwa laki-laki lebih hebat daripada perempuan. Jadi bagaimana upaya kita mengembangkan kesederajatan? Harus saling menghormati, bekerja sama, menghargai, dan saling membantu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan ini kepada kelompok. Setiap kelompok akan menjawab masing-masing pertanyaan ini. Nah, ayo anak-anak masuk ke dalam kelompoknya. Sudah masuk semua dalam kelompok? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, bisa juga nanti dicari jawabannya dari buku siswa halaman 10-18 atau bisa melalui internet ya. Ini linknya sudah Ibu buat, bisa kalian cari di dalam internet. Oke, bagaimana pekerjaannya anak-anak? Udah siap? Sudah, Bu. Udah, Oke, Bu. sekarang Ibu suruh persentase satu ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok yang pertama dulu, ayo presentasikan hasilnya, Nak.
Siapa ketuanya tadi kelompok 1? Saya, Bu. Oke, Yelis, ayo presentasikan. Ya, Bu. Sebutkan faktor-faktor yang sering muncul, ketidakadilan yang sering muncul di antara perempuan dan laki-laki. Kalau menurut kelompok kami, Bu, itu satu adat istiadat. Anak laki-laki itu dipandang lebih tinggi kodratnya daripada anak perempuan. Lalu tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, yang nggak mengerti kesederajatan laki-laki dengan perempuan. Lalu menganggap bahwa laki-laki lebih hebat, padahal supir mobil itu tadi juga perempuan ya, Bu ya? Iya, betul sekali ya, kelompok Yelis. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Hebat sekali ya kelompok 1 ini. Oke, sekarang kita dengarkan ya jawaban dari kelompok 2 yang diketuai oleh Dedi. Ayo Dedi, udah siap Siap, kan? Bu. Oke. Baik, Bu. Kelompok kami akan menjawab bagaimana dari pertanyaan tadi, bagaimana cara mewujudkan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Kelompok kami mempresentasikan bahwa saling menghormati, saling bekerja sama, saling menghargai, dan saling membantu. Seperti Ya, itulah, Bu. betul sekali ya. Bagus sekali kelompok-kelompok di kelas Ibu ini ya. Semua memperhatikan. Ya, betul sekali ya. Jadi, apabila anak-anak ingin menghormati sesama jenis atau lain jenis, kita itu harus saling menghormati, saling bekerja sama, saling menghargai, dan saling membantu. Karena Yesus juga Tuhan mengajarkan bahwa perempuan dan laki-laki itu sepadan. Nah, sampai di sini paham semua ya kan anak-anak mengenai perempuan dan laki-laki sederajat? Kami, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum Ibu tutup materi kita hari ini, Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Nah, bagaimana perasaan kamu ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Saya, Bu. Oke, Maria dulu, ayo. Saya merasa senang karena nonton video dan bahagia saat belajar bersama Ibu Santa. Ya, bagus. Terima kasih ya, Maria. Oke, pertanyaan Ibu selanjutnya. Manfaat apa yang bisa kalian peroleh dari pelajaran ini? Iya, Bu. Ayo, Paskarada, ayo. Manfaatnya saya dapat semakin menghargai Ya, laki-laki dan perempuan. Tidak Iya. egois sayanya. iya, betul sekali ya. Sebagai ciptaan Tuhan, laki-laki dan perempuan itu harus saling menghargai. Jangan ada yang saling mengejek. Aku lebih kuat, tidak, aku lebih kuat. Kayak gitu ya. Jadi kita harus sama-sama saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Karena Tuhan telah berkata bahwa laki-laki dan perempuan itu sepadan. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan kah? Sudah jelas semua? Ya, Bu. Oke, sudah jelas. Nanti sampai di rumah dipelajari lagi materi-materi kita ya, Nak, supaya minggu depan kita akan melanjutkan materi kita perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dibawakan oleh Dedi. Bu, Ayo, sebentar, Nak. Bu. Bentar, Bu, saya mau bertanya. Ya, Ibu Pasca. Apa, Bu? Kalau ada teman mengejek kita, itu mereka menghargai enggak, Bu? Oh, tidak. Apabila ada teman yang saling mengejek, itu namanya tidak menghargai. Nah, bagaimana caranya supaya tidak saling mengejek? Kita harus menghargai ciptaan Tuhan ya. Semua yang diciptakan Tuhan harus kita hargai, harus kita lindungi, dan harus kita jaga dengan baik. Oke, Pasca? Oke, ngerti. Udah, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Pasca. Ada yang lain? Oke, tidak ada ya. Nah, sekarang ayo kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Ayo, Dedi, berdoa. Nak.
Bu, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu melalui pelajaran dengan Ibu manis kami, Ibu Santa. Kiranya pelajaran ini berguna dan bermanfaat bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, silakan. Silakan yang memberikan umpan balik. Ibu Pasca Grada. Ibu Pasca Grada. Ya, Silakan memberikan umpan balik. oh saya ya. Oh. Baik, terima kasih atas waktunya secara keseluruhan. Materi yang disampaikan oleh Ibu sudah baik. Temanya oke, materinya, video pembelajarannya oke, sintak pembelajarannya juga oke. Hanya saja masukan dari saya ketika dalam penyimpulan rangkuman, Ibu bisa memberikan kepada siswa untuk membacakannya, bukan hanya Ibu yang membacakan. Tadi kan Ibu yang membacakan keseluruhan rangkuman, tetapi Ibu memberikan siswa yang menyimpulkan. Seperti itu aja masukan dari saya. Hai, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk waktunya. Izin bicara ya Ibu Bintang. Mohon izin. Ya, baik. Ada beberapa sedikit masukan. Yang pertama itu adalah pertanyaan tadi tidak disampaikan, tidak ditampilkan dalam slide, hanya dibacakan oleh Ibu Santa. Yang berikutnya, yang tadi itu ada slide-nya, kalau tidak salah itu banyak terisi dengan muatan-muatan penjelasan. Hanya gini aja, kita memberikan kerangkanya saja, nanti bisa pemahaman dari Ibu. Hanya itu saja, sekian dan terima kasih, Bu Santa. Untuk keseluruhannya, untuk keseluruhan top, marco top lah. Terima kasih, Pak.